Puji Tuhan, selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua. Kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari saudara, biarlah di pagi yang indah ini kita mengawali kehidupan kita dengan kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwa firman Tuhan adalah kekuatan bagi kehidupan kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan menuntun langkah hidup kita agar kehidupan kita ini tidak salah jalan, saudara. Mari bersama-sama kita akan buka kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini saya ambil di dalam kitab Yehezkiel pasal 14. Yehezkiel pasal 14, saya baca mulai dari ayat 6. Firman Tuhan berkata demikian. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bertobatlah dan berpalinglah dari berhala-berhalamu, dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Ayat 7, karena setiap orang, baik dari kaum Israel maupun dari orang-orang asing yang tinggal di tengah-tengah Israel, yang menyimpang daripadaku dan menjunjung berhala-berhalanya dalam hatinya dan menempatkan di hadapannya batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan, lalu datang menemui nabi untuk meminta petunjuk daripadaku, baginya aku Tuhan sendiri akan menjawab dia. Ayat yang ke-8, aku sendiri akan menentang orang itu dan aku akan membuat dia menjadi lambang dan kiasan dan melenyapkannya dari tengah-tengah umatku. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Nah saudara, ini firman Tuhan datang kepada bangsa Israel. Saya percaya firman Tuhan bukan hanya tertuju saja kepada bangsa Israel, tetapi kepada kita semua, umat-umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Saudara, ada di dalam Alkitab, di dalam kitab lain, di sana dikatakan orang yang mendua hati itu tidak akan pernah tenang dalam hidupnya, saudara. Nah, dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus memutuskan kepada siapa kita harus menyembah, kepada Allah yang benar atau kepada berhala. Nah, ini yang menjadi poin yang penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan sampai kita sebagai orang-orang yang dikategorikan percaya kepada Tuhan, tetapi dalam hatinya masih percaya kepada berhala-berhala. Nah saudara, kalau kita melihat di dalam kamus bahasa Indonesia, berhala itu bisa dikatakan di sana adalah menyembah dewa atau menyembah patung. Nah ini saudara, jangan sampai kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kehidupan kekristenan kita menyembah berhala, saudara. Karena apa saudara? Karena ini adalah kekejian bagi Tuhan. Tuhan tidak suka dengan hal ini, saudara. Nah, saudara, saya ingin mengajak saudara untuk melihat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal 20. Ini adalah 10 hukum Taurat yang diberikan Tuhan kepada umat Israel pada saat itu. Nah, di poin yang pertama, salah satu hukum di yang paling atas, di situ dicantumkan adalah tentang penyembahan berhala. Kalau kita melihat Keluaran pasal 20 ayat yang ketiga, di sana saya mulai di ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ayat yang keempat, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air, di dalam bumi. Ayat yang kelima, ini yang penting saudara. Di sana dikatakan, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku
Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ini yang harus kita ketahui, saudara, bahwa kenapa Tuhan membenci umat-umat yang menyembah berhala, menyembah kepada Allah lain. Ini, saudara, yang di dalam yang poin tertentu yang kita harus lihat di ayat yang kelima, di Keluaran pasal 20 ayat yang kelima. Di sana dikatakan jangan sujud menyembah kepadanya. Kenapa, saudara? Ini kepadanya ini kepada berhala, saudara. Kenapa seperti itu, saudara? Tuhan mengatakan seperti itu. Di sana dikatakan karena Allah dialah Tuhan yang cemburu, membalaskan kesalahan kepada keturunan. Mungkin tidak sampai kepada kita, tapi jangan sampai, saudara, kepada keturunan kita yang paling bawah. Nah, saudara, biarlah kehidupan kita orang-orang yang percaya, kita mau konsisten, saudara, mau percaya kepada Tuhan. Jangan pernah bimbang iman kita, iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Tuhan itu adalah Tuhan yang menuntun orang-orang yang percaya kepada jalan yang benar, saudara. Mari, saudara, kita mau percaya penuh kepada Tuhan. Jangan pernah kita bimbang. Apalagi amat terlebih, saudara, jangan sampai ada dalam hati kita menduakan Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan, tapi di sisi lain kita percaya kepada berhala-berhala, kepada Allah-Allah lain. Saudara, saya pernah berkunjung pada saat itu saya berlibur ke salah satu daerah, saudara. Dan pada saat saya berlibur ke sana, waduh, di tengah-tengah jalan, saudara, banyak kayak tempat ibadah-ibadah, bukan tempat ibadah orang Kristen, saudara, tapi ibadah-ibadah mereka. Mereka menyembah patung berhala, saudara. Tapi yang bagaimana, saudara? Saya mau katakan, saya agak salut sama mereka, saudara. Karena kenapa, saudara? Karena mereka menyembah Allah mereka dengan sungguh-sungguh, saudara. Ini yang membuat saya, dalam hati saya, waduh, coba saja kalau hal ini dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, menyembah Tuhan dengan benar. Ini akan menjadi suatu kesukaan bagi Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu suka dengan orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya itu menyembah Tuhan. Dalam setiap waktu kita, mari kita mau sempatkan diri kita untuk kita menyembah Tuhan. Kita mau menyembah di dalam pujian dan penyembahan kita. Setiap pagi kita mau naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Itu adalah penyembahan. Nah, saudara, biarlah kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita dipenuhi dengan penyembahan kepada Tuhan dengan secara utuh, saudara. Jangan bercabang hati, saudara. Mari kita mau awali setiap kehidupan kita, setiap hari-hari yang ada, saudara, dengan kita mau percaya kepada Tuhan. Jangan percaya dengan hal-hal yang lain, saudara. Kita mau hanya percaya kepada Tuhan. Karena Dia Tuhan yang baik, Dia yang akan menuntun kehidupan saudara dan saya. Saya percaya Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan kehidupan kita. Dalam keadaan apapun, dalam lembah kekelaman sekalipun, saudara, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kehidupan kita. Karena apa, saudara? Dia Allah, Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang berkuasa, Dia yang akan menjaga kehidupan kita. Dimanapun kita pergi dan berada, Dia yang akan menjaga kehidupan kita. Poin yang penting dalam renungan kita pada hari ini, saudara, jangan pernah ada berhala lain dalam kehidupan kita. Kita mau tetap dalam hati kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Dalam hati kita mau tetap selalu berseru kepada Tuhan. Biarlah inilah kebenaran firman Tuhan yang akan selalu menuntun kehidupan kita, saudara.
Saudara, inilah kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel, Allah menyertai kita semua. Kami perlukan